Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sholat yang dilakukan pada malam hari, terutama pada malam puasa. Ada qiyamul lail yang sering kita dengar, ada tarawih, ada tahajud, ada witir. Apa sebenarnya yang membedakan antara sholat tersebut? Jangan-jangan tidak ada beda di antara sholat tersebut. Definisi dari qiyamul lail menurut hadis-hadis, kesimpulannya adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah maghrib hingga sebelum subuh. Maka sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat sunnah yang lainnya ketika dilakukan di malam hari itu dikategorikan qiyamul lail karena dilakukan pada malam hari. Secara umum sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir bisa disebut dengan qiyamul lail. Namun, apa yang membedakan antara masing-masing ini? Adakah kekhususannya? Jawabannya ada. Jadi, sholat tahajud adalah sholat di malam hari, qiyamul lail, seperti yang kita katakan tadi, tapi pelaksanaannya itu setelah tidur. Kalau dilaksanakan setelah tidur, itu dinamakan dengan sholat tahajud. Terserah berapa rakaatnya. Adapun yang dimaksud dengan sholat witir adalah sholat penutup. Maka biasanya sholat witir itu dilakukan setelah sholat tahajud. Paling terakhir sebelum masuk waktu subuh dilakukan sholat witir. Boleh 3 rakaat, boleh 1 rakaat, angka ganjil. Kemudian sholat tarawih yang menjadi pembahasan kita lebih dalam lagi. Apa sebenarnya sholat tarawih? Sholat tarawih lebih spesifiknya untuk membedakan dengan sholat yang lain adalah sholat yang dilakukan pada malam-malam Ramadan sebanyak 20 rakaat. Itulah sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan keluar bersama sahabat ke masjid untuk melakukan sholat. Di hari yang kedua, Rasulullah juga keluar untuk melakukan sholat. Pada malam ketiga, para sahabat banyak sekali keluar ke masjid menunggu kedatangan Rasulullah. Rupanya Rasulullah tidak datang pada malam tersebut. Akhirnya setelah hari itu, Rasulullah tidak pernah keluar sholat malam Ramadan lagi. Hingga datang pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab melihat para sahabat sholat secara terpisah-pisah di masjid pada malam Ramadan, maka beliau mengambil inisiatif untuk mengumpulkan para sahabat-sahabat ini menjadi satu kelompok diimami oleh satu orang dan memerintahkan mereka untuk melaksanakannya sebanyak 20 rakaat. Kesimpulan awalnya adalah sholat tarawih itu dasarnya adalah sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuk pelaksanaannya 20 rakaat kemudian dikumpulkan pada satu imam, itu adalah ijtihad daripada Umar radhiyallahu anhu. Nah, apakah kita dengan demikian menyalahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak sama sekali, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin uddu bin nawajiz. Kamu, wahai umatku, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, di sini Umar mengambil sebuah ijtihad untuk mengumpulkan para sahabat melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan itu bukan hanya pendapat Umar pribadi, tapi semua para sahabat sepakat, ijma dalam hukum syariat Islam dinamakan ada Al-Quran, hadis, dan ijma sebagai dasar hukum. Jadi semua para sahabat sepakat
ijma dengan keputusan Umar. Tidak ada satupun dari mereka yang berselisih pendapat. Kemudian ulama-ulama mazhab dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dalam dalil mereka yang kuat memutuskan bahwa sholat tarawih itu adalah 20 rakaat jumlahnya. Diperkuat lagi makna daripada tarawih itu sendiri. Apa sih makna daripada tarawih? Makna dari tarawih ya, dalam bahasa Arab tarawih itu adalah sighah muntahal jumu, menunjukkan banyak ya, menunjukkan banyak. Banyak apa? Banyak istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat setelah melakukan sholat malam 4 rakaat. Jadi sholat di malam puasa 4 rakaat, istirahat itu disebut dalam bahasa Arab tarwihatun, 1 kali istirahat. Kalau seandainya 8 rakaat berarti 2 kali istirahat, tarwihatani. Kalau seandainya lebih dari 8 rakaat ya, ditambah 4 atau dikali kelipatan 2 atau kelipatan 4 dinamakan dengan tarawih dalam bahasa Arab. Nah, itu makna dari tarawih. Makanya kalau ada ungkapan bahwa sholat tarawih itu 8 rakaat, secara bahasa Arab itu kurang tepat. Kenapa? Karena makna dari tarawih adalah istirahat setiap 4 rakaat sholat. Seharusnya kalau kita sholat 12 rakaat baru bisa dikatakan tarawih. Kalau sholat 16 rakaat ya baru bisa dikatakan tarawih. Kalau sholat 20 rakaat baru bisa dikatakan tarawih secara makna bahasa Arab. Akan tetapi yang sudah disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi, tarawih pelaksanaannya itu 20 rakaat yang menunjukkan makna. Dan ada makna lain lagi disebutkan oleh para ulama kenapa harus 20 rakaat. Alasannya adalah sholat sunnah rawatib itu di luar Ramadan jumlahnya 10 rakaat. 10 rakaat. Maka ketika masuk bulan suci Ramadan, di mana bulan itu adalah bulan yang barokah, bulan yang agung, bulan yang dilipat gandakan pahala, maka dikali 2. Jadinya 20 rakaat pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat malam itu melebihi 11 rakaat baik di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Jawabannya jelas sekali berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi, bahwa secara umum makna qiyamul lail adalah sholat sunnah apapun yang dilakukan di malam hari. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah sholat tahajud. Rasulullah melakukan sholat tahajud di luar bulan suci Ramadan sebanyak 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Kita tidak menyalahkan yang melakukan 8 rakaat, 11 rakaat. Ya, tidak juga menyalahkan yang 20 rakaat, tapi marilah sama-sama kita memahami makna yang sesungguhnya berdasarkan ilmu yang telah disampaikan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama seterusnya. Sehingga yang paling berbahaya itu yang tidak melakukan sholat malam, yang tidak sholat sama sekali. Nah, tapi kalau ingin menempatkan secara ilmiah pada tempatnya, maka seperti yang kami sampaikan tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.